Halo semuanya, di sini aku mau jelasin secara singkat apa itu definisi sistem operasi. Secara garis besar, sistem operasi ini merupakan perangkat yang menghubungkan antara hardware ataupun perangkat keras dan juga software perangkat lunak untuk memudahkan pengelolaan informasi dan juga penyimpanan data. Sistem ini merupakan sistem yang mampu mengelola sumber daya ataupun resources dari perangkat lunak dan juga perangkat keras agar dapat dikelola dengan baik serta memudahkan proses interaksi kepada pengguna ataupun user sebagai brandware. Adapun pengertian sistem operasi menurut para ahli, salah satunya di sini aku mau nyampain tentang pengertian dari M. Suyanto. Menurut M. Suyanto, sistem operasi ini diartikan sebagai sekumpulan perangkat lunak yang memiliki fungsi mengatur seluruh aktivitas yang ada di dalam komputer. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Siti Fitria Putri Hans. Saya akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan dan sejarah dari sistem operasi. Dimulai pada zaman awal komputer, yakni pada tahun 1940 hingga tahun 1950. Pada tahun 1946, komputer pertama diluncurkan. Komputer ini bernama ENIAC. Jadi, komputer ini hanya terdiri dari kabel-kabel dan tombol saja, seperti panel listrik. Tidak memiliki sistem operasi. Jadi penggunanya masih sangat manual sekali. Dia menjalankan program dengan satu-satu tanpa bisa menjalankan banyak program. Kemudian di tahun 1950 hadirlah sistem operasi pertama di dunia, yaitu GMNAA Input Output, yang bisa mampu memprogram beberapa program sekaligus tanpa menyusahkan sang operator. Kemudian di tahun 1960 dikenal sebagai zaman mainframe atau zaman komputer besar. Di zaman ini, International Business Machine Corporation membuat sebuah sistem operasi yang bernama IBM OS 360. Nah, IBM OS 360 ini dirancang bisa membuka beberapa program sekaligus yang seperti kita lakukan di handphone terkini. Kemudian, Institut Tinggi Massachusetts juga meluncurkan CTSS atau Compatible Time Sharing System. Ini dirancang untuk memudahkan orang-orang yang bermain komputer. Banyak orang ini bisa bermain sekaligus. Jadi kesannya seperti di warnet-warnet zaman dulu. Siapa sih yang gak tahu Unix? Jadi Unix ini adalah sistem operasi yang memiliki eranya sendiri. Tepat di tahun 1970-an, Unix ini diluncurkan oleh dua orang jenius bernama Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Nah, kenapa sih Unix ini sangat begitu berpengaruh? Karena di zamannya ini dia sudah mampu memperkenalkan sistem folder dan file serta beberapa fitur canggih lainnya. Wah, keren banget gak sih di zaman itu Unix sudah bisa berkembang, keren sekali. Siapa sih di sini yang pakai Microsoft? Nah, jadi Microsoft ini awal terkenalnya itu adalah di tahun 1980-an, yaitu di era komputer pribadi. Nah, kenapa sih bisa terkenal? Karena dulu Microsoft mengeluarkan sistem operasi yang bernama MS-DOS yang digunakan untuk komputer pribadi IBM. Nah, kemudian muncullah nih si Apple yang mencuri perhatian dengan produknya macOS yang digunakan pada Macintosh. Nah, ini sangat menarik nih. Macintosh ini penggunanya sangat simpel sekali. Mereka menyediakan fitur di mana kita tidak perlu lagi menuliskan perintah-perintah yang rumit, hanya melewati klik-klik saja pada mouse, dan ini adalah layanan GUI yang sangat, wow, ini sangat memudahkan di zamannya. Nah, kemudian si Windows yang gak terima lah, kayak tersaing gitu. Nah, Microsoft gak terima dong, jadi dia mengeluarkan produk sistem operasi terbarunya, yaitu Windows. Di tahun 1990, nah ini adalah zamannya internet. Di zaman ini, komputer itu sudah bisa loh menerima internet. Salah satu sistem operasi yang dapat menerima internet saat itu adalah Windows 95. Mereka sudah bisa menyediakan internet dan web browser di zaman itu. Kemudian lahirlah Linux, sistem operasi yang sifatnya ini adalah open source. Semua orang bisa mengakses, baik di komputer besar dan di komputer kecil.
Yang terakhir adalah zaman smartphone dan cloud, yaitu di tahun 2000 hingga sekarang. Nah, diawali dengan iPhone yang meluncurkan iOS di tahun 2007, kemudian disusul oleh Android dari Google yang banyak banget nih dipakai di smartphone. Nah, dengan adanya juga komputasi cloud di zaman sekarang, itu membuat sebuah komputer tidak hanya lagi bisa menjalankan satu sistem operasi, tapi banyak sekali. Contoh saja, di beberapa laptop yang kita pakai itu bisa menjalankan Mac OS, bisa menjalankan Linux, bisa menjalankan Windows juga. Jadi sekarang ini adalah zaman yang sangat canggih. Kemudian untuk sekarang, fokus pengembangan sistem operasi ini adalah pada IoT atau Internet of Things. Internet of Things ini bisa memungkinkan di masa depan adanya perubahan AI yang mungkin akan canggih lagi dan adanya komputer kuantum. Sekian itu saja materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Elma. Nah, kemudian ada tujuan dan fungsi sistem operasi. Tujuan kita mempelajari sistem operasi yang sebenarnya adalah agar kita dapat merancang atau membuat sendiri serta juga dapat mengembangkan sistem operasi yang telah ada pada saat ini sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, tujuan utamanya sebagai jembatan komunikasi, keamanan, kontrol atas kinerja sistem, alat bantu pendeteksi masalah, manajemen perangkat, serta manajemen file. Fungsi dasar sistem operasi ini yang pertama itu meliputi manajemen proses. Jadi, manajemen proses ini adalah proses di mana sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur proses-proses yang berjalan di dalam sistem. Jadi, ini tuh mencangkup CPU yang lebih efisien dan pengelolaan sumber yang lebih optimal. Nah, kemudian yang kedua itu ada manajemen memori. Jadi, manajemen memori ini juga merupakan fungsi kritis dari sistem operasi. Jadi, sistem operasi ini tuh bertugas mengalokasikan ruang memori untuk program dan data yang berjalan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada fungsi perangkat I/O. Fungsi ini tuh melibatkan operasi input-output dan menyediakan antarmuka yang memudahkan akses ke berbagai perangkat I/O. Nah, jadi dengan ini sistem operasi itu menjembatani kesenjangan antara software dan hardware. Nah, kemudian yang keempat itu ada eksekusi program. Nah, jadi eksekusi program ini merupakan fungsi lain yang viral dari sistem operasi. Nah, sistem operasi ini tuh bertanggung jawab atas eksekusi semua jenis program, baik itu program pengguna maupun program sistem. Ini melibatkan loading program ke dalam memori, yang menyiapkan lingkungan eksekusi yang tepat dan memastikan bahwa program itu berjalan benar dan aman. Nah, kemudian yang kelima itu ada manipulasi sistem file. Dalam hal ini, sistem operasi itu bertanggung jawab untuk membuat keputusan mengenai penyimpanan semua jenis data ataupun file. Ini tuh merupakan pengelolaan berbagai media penyimpanan seperti hard disk, solid state drive, ataupun bahkan media penyimpanan yang lebih lama seperti floppy disk. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi sistem operasi. Klasifikasi sistem operasi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, mencerminkan keberagaman kebutuhan dan lingkungan komputasi. Berikut klasifikasi sistem operasi dibagi menjadi 6. Yang pertama berdasarkan jumlah penggunaan, yang kedua berdasarkan kemampuan multitasking, yang ketiga berdasarkan arsitektur prosesor, yang keempat berdasarkan tipe layanan, yang kelima berdasarkan struktur internal, yang keenam berdasarkan lingkungan pengguna. Baiklah, yang pertama klasifikasi sistem berdasarkan jumlah pengguna dibagi menjadi dua, yaitu sistem single user dan sistem multi user. Sistem single user dirancang untuk melayani satu pengguna pada satu waktu. Sistem ini umum ditemui pada komputer pribadi. Yang kedua adalah sistem multi user. Sistem multi-user ini memungkinkan beberapa pengguna untuk mengakses sumber daya sistem secara bersamaan. Sistem ini ideal untuk lingkungan yang membutuhkan kolaborasi atau berbagai sumber daya, seperti server perusahaan dan institusi pendidikan. Selanjutnya, berdasarkan kemampuan multitasking. Klasifikasi ini membedakan sistem operasi berdasarkan kemampuannya untuk menjalankan beberapa proses secara bersamaan.
dibagi menjadi dua, yaitu sistem single tasking dan sistem multitasking. Sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu proses pada satu waktu. Sistem seperti MS-DOS adalah contoh klasik dari sistem single tasking. Selanjutnya yang kedua adalah sistem multitasking. Sistem ini mendominasikan landscape komputasi modern. Sistem ini memungkinkan eksekusi beberapa proses secara bersamaan. Windows, MCOS, dan distribusi Linux modern semuanya adalah contoh sistem operasi multitasking. Selanjutnya, berdasarkan arsitektur prosesor, dibagi juga menjadi dua, yaitu uniprosesor dan multiprosesor. Sistem uniprosesor dirancang untuk komputer dengan satu pemrosesan. Sistem ini masih relevan dengan konteks perangkat embedded atau komputer lama. Yang kedua, sistem multiprosesor mengoptimalkan kinerja pada mesin dengan beberapa prosesor atau core. Sistem ini namun ditemui pada server, workstation, high-end, dan bahkan smartphone modern. Mereka mampu mendistribusikan beban kerja di antara beberapa prosesor, meningkatkan kinerja dan efisiensi secara signifikan. Selanjutnya, berdasarkan tipe layanan. Berdasarkan tipe layanan dibagi menjadi tiga, yaitu sistem batch processing, sistem time sharing, sistem real time. Yang pertama, sistem batch processing. Efisiensi untuk tugas-tugas berulang-ulang tanpa interaksi pengguna. Sistem ini mengumpulkan dan memproses data dalam batch, ideal untuk pemrosesan data berskala besar seperti pengkajian dan analisis ilmiah. Selanjutnya, sistem time sharing, membagi waktu prosesor di antara beberapa pengguna dan tugas. Ini memungkinkan interaksi langsung dengan sistem, memberikan ilustrasi bahwa setiap pengguna memiliki akses eksklusif dan sumber daya sistem. Selanjutnya, sistem real time dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan respon tepat waktu, kritis dalam kontrol industri, peralatan medis, atau sistem avionik di mana keterlambatan respon dapat memiliki konsekuensi serius. Selanjutnya, berdasarkan struktur internal. Berdasarkan struktur internal dibagi menjadi tiga, yaitu sistem monolitik, sistem berlapis, dan sistem microkernel. Sistem monolitik mengintegrasikan semua layanan sistem operasi dalam satu program besar, menawarkan kinerja tinggi namun dengan kompleksitas yang lebih besar. Unix tradisional adalah contoh klasifikasi sistem monolitik. Selanjutnya, sistem berlapis. Sistem berlapis membagi fungsi-fungsi sistem ke dalam lapisan-lapisan terstruktur, memudahkan pengembangan dan debugging. Selanjutnya, microkernel meminimalkan fungsi dalam kernel inti, menjalankan sebagian besar layanan sistem sebagai proses terpisah. Ini meningkatkan fleksibilitas dan keamanan. Meskipun dengan potensi overhead kinerja, Minix dan QNX adalah contoh sistem operasi berbasis microkernel. Baiklah, yang terakhir, klasifikasi sistem operasi berdasarkan lingkungan pengguna dibagi menjadi 4, yaitu sistem operasi desktop, sistem operasi server, sistem operasi mobile, dan yang terakhir sistem operasi embedded. Sistem operasi desktop seperti Windows dan MacOS dioptimalkan untuk interaksi pengguna yang intensif dan aplikasi produktivitas pada komputer pribadi dan workstation. Selanjutnya, sistem operasi server fokus pada stabilitas, keamanan, dan kemampuan untuk menangani beban kerja yang berat. Windows Server dan berbagai distribusi Linux Server termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya, sistem operasi mobile dirancang khusus untuk perangkat bergerak, menekankan efisiensi energi dan interaksi touchscreen. Android dan iOS adalah contoh utama dalam kategori ini. Dan yang terakhir, sistem operasi embedded ditunjukkan untuk perangkat khusus dengan sumber daya
terbatas seperti peralatan rumah tangga pintar atau sistem kontrol industri. VxWorks dan FreeRTOS adalah contoh sistem operasi embedded yang populer. Pemahaman tentang klasifikasi ini penting dalam memilih dan mengembangkan sistem operasi yang sesuai untuk kebutuhan spesifik, mulai dari perangkat konsumen hingga infrastruktur kritis. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, dapat disimpulkan bahwa sistem operasi ini adalah komponen penting yang menyatukan hardware, software, dan pengguna. Fungsi utamanya yaitu manajemen proses, manajemen memori, input-output, dan mengoptimalkan kinerja sistem. Sistem operasi ini sudah berkembang dari yang awalnya single user menjadi distributed system, kemudian juga sesuaikan dengan kebutuhan teknologi modern seperti cloud computing atau komputasi awan dan juga IoT di masa depan. Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan Ahmad Edwin Kasmawan dari kelompok 11. Apa itu multitasking dalam sistem operasi? Multitasking dalam sistem operasi adalah metode yang memungkinkan komputer itu menjalankan beberapa tugas atau proses secara bersamaan dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Nah, dalam sistem ini itu CPU beralih antara tugas-tugas yang berbeda dengan cepat. Nah, menciptakan ilusi bahwa semua tugas dijalankan secara paralel. Nah, ada beberapa jenis multitasking, seperti multiprogramming, di mana proses berjalan hingga memerlukan interaksi eksternal dan time sharing yang memungkinkan beberapa program itu untuk berbagi waktu CPU secara efisien. Jadi di sini aku mau jawab pertanyaan dari Alfian Sapari. Pertanyaannya adalah apa kendala utama yang dihadapi oleh sistem operasi dalam manajemen proses? Sistem operasi menghadapi beberapa kendala utama dalam manajemen prosesnya. Antara lain itu ada penjadwalan proses. Ini memilih urutan eksekusi yang efisien dapat menyebabkan masalah seperti deadlock, starvation jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, ada konflik sumber daya. Proses yang bersaing untuk sumber daya dapat mengakibatkan deadlock, di mana proses saling menunggu atau starvation, di mana proses tertentu tidak mendapatkan akses yang cukup. Terus yang ketiga ada manajemen memori. Alokasi memori yang tidak efisien dapat menyebabkan fragmentasi dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan memori proses yang berjalan. Terakhir ada sinkronisasi proses. Ini mengatur akses ke sumber daya bersama untuk mencegah kondisi balapan atau race condition dan memastikan konsistensi data menjadi tantangan tersendiri. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Yusuf dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa kelemahan dan kelebihan MS-DOS dibandingkan dengan sistem operasi berbasis GUI? Jawabannya adalah kelebihan MS-DOS yaitu lebih efisien dalam menggunakan sumber daya, memori, dan prosesor. Yang kedua, cocok untuk perangkat keras lama. Yang ketiga, kontrol lebih langsung bagi pengguna ahli. Selanjutnya, kelemahan MS-DOS yakni sulit digunakan bagi pemula karena berbasis perintah teks. Yang kedua, tidak mendukung multitasking dan aplikasi multimedia secara optimal. Dan yang terakhir, kurang intuitif dibandingkan sistem operasi GUI yang lebih mudah digunakan. Sekian, terima kasih.